Warga Kabupaten Lebak dihebohkan oleh penemuan mayat bocah perempuan di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat tergeletak dengan muka tertutup lakban atau selotip hitam. Lalu siapa pelaku yang tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa itu? Saksikan berkas buser, petaka pinjol seret balita tewas di lakban. Pemandangan memilukan nampak di Pantai Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Sosok bocah kecil dengan pakaian tersingkap tergeletak kaku di antara bebatuan di pinggir pantai Kamis pagi 19 September lalu. Tak ada satupun warga mengenali bocah perempuan yang diperkirakan berusia antara 4-5 tahun menggunakan kaos berwarna biru dengan gambar tokoh kartun. Terus pas melihat itu mayit, langsung nyuruh orang dicanak ke sini. Terus pada saat ditemukan mayat tersebut sudah keadaan busuk apa gimana Pak? Enggak, masih utuh. Temuan mayat anak di bawah umur ini dilaporkan warga ke polisi. Korban lalu dievakuasi oleh anggota polisi, TNI dan juga warga ke lokasi yang lebih aman. Saat dilakukan pemeriksaan menyeluruh, astagfirullahaladzim, siapa orang yang sudah begitu tega melakban mulut, hidung, bahkan hampir seluruh wajah bocah perempuan ini yang diduga kuat ikut menjadi penyebab kematiannya. Mayat ditemukan dalam keadaan terlakban, ya artinya ada yang melakban atau tidak-tidaknya ada kekerasan terhadap mayat tersebut. Kemungkinan meninggal akibat dibunuh. Di lengan kanan dan kirinya terdapat luka lebam merah agak membiru. Nah kemudian di perutnya nggak tersingkap, perutnya ada luka yang sama merah dan membiru. Kemudian di mukanya dilakban dan terlihat membiru dan merah seperti lakbannya dipaksakan gitu Pak. Seperti dipaksakan, jadi langsung giginya agak kelihatan. Untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban, jasad bocah perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi. Sosok bocah perempuan yang meninggal tak wajar dan ditemukan di pinggir Pantai Cihara, Lebak, Banten, diduga adalah anak yang dilaporkan menghilang dari rumahnya di Jalan Kamboja, Bagendung, Cilegon sejak 17 September lalu. Anak itu bernama Akila Tunisa Priska Herlan, anak dari pasangan Andre Primario Herlan dan Amelia. Hilangnya Akila sempat viral di media sosial. Korban hilang saat ditinggalkan tak lama oleh ibunya menjemput ayahnya yang bekerja tak jauh dari rumah kontrakan mereka. Para tetangga korban meyakini bocah perempuan yang tewas mengenaskan dengan kondisi wajah terlakban itu adalah Akila, karena pakaian terakhir yang digunakan Akila saat menghilang persis dengan pakaian dikenakan bocah perempuan yang tewas di pinggir pantai. Tiba-tiba ibunya langsung nangis terus. Suaminya juga pas ngeliatin ada yang ngirim gambar, katanya ketemunya di daerah Lebak. Dengan kondisi udah ini di posisi di laut meninggal dunia. Tapi ciri-cirinya sama dengan korban ini. Kalau dari korban sih yakin bahwasanya itu pakaian terakhir yang digunakan. Soalnya mungkin dia yang beli kali ya, dia yang tahu kalau itu baju anaknya. Tetangga, kerabat, dan keluarga terus berdatangan ke rumah keluarga Akila. Gadis cilik yang hilang diduga diculik dan masih dugaan sementara bocah perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten beberapa hari sebelumnya adalah Akila. Kedua orang tua korban yang amat terpukul dengan peristiwa ini belum bersedia ditemui awak media. Saat dilaporkan hilang ke polisi, korban memakai kaos dan celana panjang berwarna biru toska atau sama seperti yang dikenakan bocah yang ditemukan tak bernyawa di Pantai Cihara. Ibu korban melaporkan anak hilang berusia 4 tahun. Untuk ciri-ciri yang tadi pagi sudah ditemukan oleh info dari Polres Lebak, sementara ciri-ciri fisik sama, namun saat ini masih kita lakukan proses identifikasi dan otopsi bersama-sama dengan Polres Lebak dan Subdit Jatanras Polda Banten. Untuk saat ini masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara. Aparat kepolisian juga sudah memeriksa beberapa orang saksi. Hari berikutnya di rumah Akila, bendera kuning, tanda duka dan tenda masih terpasang, namun sepi aktivitas.
Kondisi ini karena ibunda Akila baru saja melahirkan di rumah sakit. Sementara ayahanda Akila ada di RS Bayangkara, Polda Banten untuk mengantarkan putri terkasihnya ke peristirahatan terakhir di kampung halaman sang ayah, Padang, Sumatera Barat. Sementara itu Satreskrim Polres Cilegon sejauh ini telah memeriksa 8 saksi dan tengah memburu pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Akila. Sementara sudah kita kantongi beberapa terduga pelaku, tapi masih kita laksanakan proses pendalaman. Ya, sementara hasil otopsi sudah ada, otopsi sementara ya. Jadi diindikasikan adanya pembunuhan ya, tapi belum kita simpulkan untuk proses penyidikannya nanti. Jadi luka-luka itu ada lebam di kanan kiri tangan, kemudian di kaki juga ada, di perut juga ada lebam. Dari ibu korban itu memang mendapat ancaman sudah 1 bulan yang lalu ya, seperti itu. Jadi memang profesi dari ibu korban ini sering mengkreditkan ini ya, jualan. Dari pemeriksaan forensik, korban disebut meninggal 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Di antar keluarga, tetangga korban dan juga polisi berpakaian preman, jenazah Akila Tunisa Priska Herlan keluar dari Rumah Sakit Bayangkara usai menjalani otopsi sejak beberapa hari lalu. Korban akan diterbangkan dari kota Serang menuju kota Padang untuk disemayamkan di Kompleks Mega Permai, Kelurahan Padang Sirai, Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Buaya, dan selanjutnya dimakamkan di TPU setempat. Hanya beberapa hari saja, polisi bisa mengungkap kasus terbunuhnya Akila, bocah perempuan yang ditemukan tewas dengan kondisi terlakban. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Subdit Jatanras Polda Banten membekuk 5 pelaku yang diduga menculik dan membunuh Akila. Yang membuat miris, 3 dari 5 pelaku adalah perempuan, yaitu Saenah, Emi, dan Rahmi. 2 lainnya yaitu Yayan dan Ujang. Para pelaku ditangkap petugas di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Korban sempat diculik dan disekap pelaku di dalam gudang. Fakta yang mengejutkan, 1 orang dari pelaku merupakan sahabat dekat ibu korban. Kita sudah mengamankan 5 orang tersangka, ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang piutang. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya merupakan otak utama yang merencanakan aksi pembunuhan. Persoalan bermula saat Saenah dan Rahmi minta ibu korban Amelia untuk meminjam uang dari pinjol menggunakan akun ibu korban. Karena terus-terusan ditagih soal utang, kedua pelaku dendam kepada ibu korban. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi. Dan kemarahan itu mereka lampiaskan kepada Akila dengan menculiknya, menyekapnya dalam gudang, dan menganiaya dengan keji hingga gadis kecil tak berdosa ini mengembuskan nafas terakhirnya. Karena si korban ini melawan, menggigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan subrektor, itu ada subrektor juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai bantal, boneka bantal itu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini. Kemudian setelah dimasukkan di kontainer, dipindahkan ke dalam tas ransel. Sebelumnya itu sempat diusulkan untuk dibakar. Nah, sempat dibakar dulu, kemudian ketika sampai di tidak jadi. Agar tak dicurigai, salah satu pelaku Rahmi mengajak ibu korban ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Akila. Selanjutnya Ujang dan Yayan diupah sebanyak Rp100.000
untuk membuang jasad korban ke Pantai Cihara, Kabupaten Lebak. Konflik antara orang dewasa telah menyebabkan Akila kecil yang tak tahu apa-apa berpulang kepada Sang Pencipta dengan cara yang amat tragis. 5 pelaku terancam hukuman seumur hidup atas kekejian mereka bersekongkol membunuh Akila.